Terima kasih Anda masih bersama Kompas Lampung. Mufti Salim, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Lampung. Pembawaannya cukup ramah dan santai. Ia berasal dari kalangan santri hingga kemudian belajar di Malaysia dan Madinah. Kini ia masuk ke dalam pusaran dunia politik yang penuh dengan stigma negatif. Berangkat dari Lampung Tengah, kini ia menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Lantas seperti apa pria kelahiran 1975 ini berbagi kisah inspiratif dan pengalamannya? Simak perbincangan saya dengan pria yang murah senyum tersebut berikut ini. Ya, saudara, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Cindy Tania. Dan kali ini tentunya selalu Bincang Inspiratif menghadirkan narasumber yang bisa memberikan kita inspirasi. Dan hari ini sudah saya siapkan narasumber istimewa saya, yaitu Mas Ahmad Mufti Salim, Ketua DPW Partai PKS Lampung saat ini. Apa kabar Mas Mufti? Ya, alhamdulillah, baik. Baik, siap ya Mas ya buat berbagi kisah inspiratifnya kita kali ini. Ketua Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Partai Ketua Keadilan Partai PKS. Oh, baik. Ya. Dan ya, kalau misalnya kita tadi sudah sempat ngobrol sedikit mengenai kiprah yang sampai akhirnya Mas Mufti bisa terjun ke dunia politik. Memang ada latar belakang keluarga juga, ayah juga bisa ada di bidang politik begitu. Terus kemudian bisa diceritakan, di-sharing pengalamannya seperti apa ketika memulai untuk terjun ke dunia politik? Silakan. Ya, kalau masa kecil saya memperhatikan aktivitas orang tua seperti halnya kita semua, Mbak Cindy pasti seperti itu kan. Jadi tahun 82 saat saya berusia 7 tahun ada kampanye P3 masa Orde Baru. Ayah saya salah satu fungsionaris P3 waktu itu. Dan kampanye di level Kabupaten Lampung Tengah bertempat di lapangan Desa Sendang Agung, sekarang Kampung Sendang Agung, Kecamatan Kalirejo dulu. Nah, rumah Bapak itu tempat semua orang berkumpul, tokoh-tokoh P3 waktu itu di rumah saya. Dan memang Bapak yang sebetulnya diawali dari sebagai bukan hanya aktivis tapi pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau dari Jawa tahun 60-an ke Lampung berdakwah di tengah masyarakat melalui wadah ormas besar, kita tahu Nahdlatul Ulama, dan salah satu aktivitasnya tentu kader-kader NU waktu itu beraktivitas politik melalui partai P3, Partai Ka'bah waktu itu. Nah, saya tentu dari umur 7 tahun sudah memperhatikan itu. Dan seterusnya akhirnya saya disekolahkan. Jadi saya sempat berseloroh, saya dari SD-nya sekolahnya di luar negeri. Maksudnya bukan di luar negeri yang perlu paspor itu, tapi luar negeri saya sekolah swasta. Di SD-nya saya di Madrasah Ibtidaiyah NU, Ma'arif Al-Miftahul Huda Sendang Agung, tahun 87 saya lulus, Cindy belum lahir. Terus sanawiyahnya di MTS Al-Muallimin, Ma'arif juga di Sendang Rejo. Nah, tahun 90 saya lulus Madrasah Sanawiyah. Bapak pulang dari Muktamar NU yang ke-28 di Jogja tahun 89, kemudian saya waktu itu masih di Sanawiyah, besok kamu ke pesantren Kerapiak. Nah, tahun 90 lulus Sanawiyah, saya sekolah di sana, aliyah 4 tahun di sana. Ya selayaknya seorang santri di asrama pesantren Al-Munawir. Kemudian lulus dari sana, saya sempat kuliah 1 semester di UIN Sunan Kalijaga. Tapi karena dapat beasiswa ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta, ada beasiswa, saya milih yang beasiswa. Karena saya 10 bersaudara, kasihan kakak saya masih 4 kuliah, saya nggak ingin nambah beban orang tua cari yang beasiswa. Alhamdulillah 2 tahun di Jakarta saya ikut kompetisi seleksi beasiswa lagi ke Universitas Islam Madinah. 97 saya kuliah di sana. Di Madinah 4 tahun saya tinggal di sana, pakai bahasa Arab ya. Jadi jangan ditanya pakai bahasa apa. 2001 saya lulus, sempat usia saya sudah masuk 25 tahun mengungkapkan keinginan menikah, tapi ada kakak saya perempuan belum menikah, kata orang Jawa ojo ngelangkahi katanya. Jadi tahan dulu gitu ya. Suruh nahan dulu. Nah, karena kita jiwa santri ya nurut, tapi pelampiasannya saya S2. Jadi bukan marah. Kita melanjutkan S2. Baik. Tahun 2002 sampai 2004. Nah, saat itulah kemudian di tahun 2004 kawan-kawan PKS di Kalirejo ngelamar saya untuk bergabung di PKS tahun 2003. Jadi berarti mereka menawarkan, bukan Anda yang tertarik begitu pada awalnya.
kenapa mereka membidik saya? Karena mereka tahu setelah saya lulus S1 di Madinah, menunggu S2 yang saya katakan tadi sebetulnya ingin bermasyarakat, tapi ibu belum merestui. Saya ngisi ceramah di beberapa tempat, di undangan di sana sini. Nah mungkin mereka melihat mungkin ada anak muda yang nganggur mungkin mereka, tapi ngelamarnya nggak ke saya, ke bapak saya. Karena ketika saya dilamar, saya sampaikan ke kawan-kawan PKS di Lampung Tengah, kalau bapak saya merestui, saya berangkat. Kalau enggak, bagi saya ridho orang tua segala-galanya. Jadi walaupun bapak saya dari keluarga pesantren, keluarga NU, ketika yang melamar PKS, tapi karena direstui orang tua, bismillah kita berangkat. Bismillah. Ya, baik. Dan selain memang akhirnya Mas Mufti ditawarkan kemudian pada saat itu dan tentunya di luar memang sudah direstui orang tua dan ketika sudah direstui, apa yang akhirnya lebih meyakinkan Anda untuk akhirnya bergabung kemudian? Saya kebetulan waktu tahun 2002 di Malaysia berinteraksi dengan kawan-kawan mahasiswa S2, S3 yang ada di Malaysia. Dan waktu itu di Malaysia itu kawan-kawan PK, kemudian lanjut PKS, banyak interaksi dengan kami para pelajar mahasiswa Indonesia dan saya tertarik. Kemudian berita-berita juga kita baca, waktu itu kita tahu ada tulisan bukan di negeri dongeng, sebuah pejuang-pejuang politik yang luar biasa ada di Partai Keadilan. Ada 7 anggota dewan waktu itu, menginspirasi saya sebagai mahasiswa waktu itu. Ketika saya ditelepon ayuk saya bahwa PKS Lampung Tengah melamar saya tanya partai apa? PKS. Kalau PKS, oke, syaratnya restu orang tua. Begitu. Siap, luar biasa sekali. Saya masih akan penasaran seperti apa kita selanjutnya, tapi kita sambung lagi nanti Pak Mufti. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.